Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Azhar Hasibuan, NIM 20010012. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam najis. Najis itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, najis ringan, yang kedua, najis sedang, dan yang ketiga, najis berat. Jadi, sebelum kita membahas tentang macam-macam najis, terlebih dahulu kita pahami pengertian dari najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dapat mengotori ataupun menjijikkan. Sedangkan secara istilah, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat atau setiap kotoran yang harus dihilangkan lebih dahulu atau dibersihkan dari badan orang yang hendak beribadah. Contohnya, pakaiannya, tempatnya, sehingga sah menurut syariat Islam. Sedangkan para ulama menyebutkan najis itu, dan ulama Syafi'i menyebutkan bahwa najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan dapat mencegah sahnya sholat. Sedangkan Imam Maliki menyebutkan najis adalah sifat hukum yang mencegah bolehnya seseorang melaksanakan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Jadi dapat kita simpulkan, najis itu adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihilangkan atau disucikan dahulu ketika akan melaksanakan sholat. Dan selanjutnya yaitu najis ringan. Mengapa dikatakan ringan? Karena untuk mensucikannya cukup ringan, cukup dengan dipercikkan air, meski ada najis sudah dianggap suci. Sebagaimana hadis di bawah ini yang artinya, kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki dipercikkan. Contohnya seperti gambar berikut, dan dapat kita ketahui apabila najis anak laki-laki itu belum berumur di bawah 2 tahun dan tidak memakan apapun kecuali ASI dari ibunya, maka kencingnya itu mensucikannya cukup dipercikkan dan itu sudah dianggap suci. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya kita lihat video berikut ini. Bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Dan dapat kita lihat tadi videonya sudah menunjukkan bagaimana cara membersihkan najis tersebut. Yang kedua yaitu najis sedang. Najis sedang ini adalah batasan selain najis berat dan najis ringan. Contohnya darah, nanah, tinja, dan bangkai. Adapun hadis yang menjelaskan tentang najis ini yaitu yang artinya seorang perempuan dapat menghadap Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, bagi salah satu di antara kami terkena darah haid, bagaimana sikap kami ya Rasul? Rasulullah menjawab, digosok sekiranya sifat hilang, dan setelah itu dibasuh, kemudian gunakanlah baju tersebut untuk sholat. Jadi dapat kita ketahui, untuk mensucikan najis ringan harus hilang rasa, bau, aroma, dan warna dari najis tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dapat kita lihat video berikut ini. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Setelah kita lihat bersama videonya, bahwa seperti yang dijelaskan tadi, untuk menghilangkan najis tersebut harus hilang rasa, bau, aroma, dan warna dari najis tersebut. Dan terakhir yaitu najis berat. Mengapa dikatakan najis berat? Karena untuk mensucikannya tidak cukup hilang rasa dan aroma maupun warna dari najis tersebut, tidak sama dengan najis sedang yang dijelaskan tadi. Dan untuk mensucikannya harus dengan 7 air dan 1 tanah. Seperti dalil berikut ini yang sudah dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sucinya tempat seseorang di antara kamu jika dijilat anjing adalah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu dan tanah, dikeluarkan oleh riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah yang membuang air itu menurut riwayat Tirmizi yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu dan tanah. Contohnya dapat kita lihat sebagai gambar berikut ini, yaitu anjing dan babi. Jadi apabila kita terkena kedua hewan tersebut, maka kita harus mensucikannya dengan ritual khusus, yaitu 7 air dan 1 tanah. Bagaimana cara mensucikannya? Dapat kita lihat video berikut ini. Cara membersihkan najis berat adalah
dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Kita sudah sama melihat maka dengan video-video yang sudah ditayangi semoga menambah ilmu untuk kita semua dan tahu bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.